Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ma'zidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat beliau kita dapat bisa berwajah meskipun dalam sosial media ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat berserta salam tidak lupa saya aturkan kepada baginda besar kita yakni Nabi Muhammad SAW yang mana berkat beliau kita dapat terangkis dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dengan adanya dinul Islam. Tidak lupa pula saya aturkan sangat terima kasih kepada Bapak Taufik Rahman selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Muamalah Kontemporer. Saya ataupun kami dari kelompok 9 yang terdiri dari saya pribadi Muhammad Idris, yang kedua Yulianita Rezani, dan yang terakhir yang ketiga itu Umi Rosida akan menjelaskan tentang tentang akad wakalah itu sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian wakalah itu sendiri. Wakalah berbahasa itu berasal dari wazan wakalah yuwakil wakalan yang berarti penyerahan ataupun mewakilkan urusan. Wakalah juga memiliki arti at-tafwid, yaitu penyerahan, pendelegasian ataupun pemberian mandat. Sehingga wakalah dapat diartikan sebagai penyerahan sesuatu oleh seseorang yang mampu dikerjakan sendiri sebagai sebagian dari suatu tugas itu yang bisa diganti kepada orang lain agar orang itu mengerjakannya semasa hidupnya. Nah, di sini ada definisi lain dari wakalah ataupun wakalah itu adalah pelimpahan kekuasaan oleh seorang yang disebut sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua, di mana memindahkan kekuasaannya kepada pihak kedua itu dinamakan wakalah. Dan di sini wakalah mempunyai beberapa definisi yang berbeda-beda menurut pandang ulama. Yang pertama yaitu menurut Imam Madhab Maliki. Beliau mengatakan bahwa wakalah itu adalah tindakan seorang mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan tindakan, dan tindakan itu merupakan haknya yang tidak dikaitkan dengan pemberian kuasa setelah mati. Nah, jadi sebab jika dikaitkan dengan tindakan setelah mati berarti itu berbentuk wasiat. Nah, menurut Imam Madzhab Malik di sini bahwa memberikan mandat atau kekuasaan sebelum mati itu dinamakan wakalah. Sedangkan kalau sudah mati itu dinamakan wasiat itu sendiri. Menurut Imam Madzhab Syafi'iyah di sini tentang wakalah itu adalah salah suatu ungkapan yang mengandung suatu penegasian oleh seorang kepada orang lain supaya orang lain itu melaksanakan apa yang boleh dirasakannya. Dan di sini sama juga kayak Imam Madzhab Maliki, pengertian dari Imam Syafi'i. Dan yang ketiga menurut Hasbi As-Siddiqi, wakalah itu adalah akad penyerahan kekuasaan yang pada akad itu seorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak. Dan yang terakhir menurut Sayyid Sabiq, wakalah itu adalah pelimpahan kekuasaan oleh seorang kepada orang lain dalam hal yang boleh diwakilkan. Nah, jadi dapat disimpulkan dari definisi-definisi di atas bahwa wakalah adalah penyerahan dari seorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu, dan perwakilan itu berlaku selama ia masih dalam keadaan hidup itu. Dasar-dasar hukum akad wakalah itu sendiri tidak luput dari Al-Quran, Al-Hadis. Setelah Al-Quran, Hadis baru ijma' dan qiyas. Di sini saya akan menjelaskan landasan hukum yang digunakan dalam akad wakalah itu sendiri. Yang pertama Al-Quran. Di sini saya ambil dari surat Al-Kahfi ayat 19 yang artinya ya, dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, sudah berapa lamakah kamu berada di sini? Mereka menjawab itu, kita berada di sini sehari ataupun setengah hari. Dan berkata yang lain lagi, Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Maka suruhlah
salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun. Nah, di sini ayat ini menjelaskan tentang Ashabul Kahfi, yang mana salah seorang dari mereka itu pergi ke pasar untuk membeli makanan, karena pada hal itu mewakilkan salah satu dari mereka itu untuk membeli makanan. Dan yang hadis di sini dan dasar hukum dari hadis di sini bahwasanya saya mengambil dari salah satu karya Imam Malik yang di dalam kitab Al-Muwatta. Di sini dijelaskan landas hukum dari akad muwakkal itu sendiri, langsung artinya ya. Dan dari Sulaiman bin Yasar bahwa Nabi SAW mengutus Abu Rafi, hamba yang pernah dimerdekakannya, dan seorang laki-laki Ansor. Lalu kedua orang itu menikahkan Nabi dengan Maimunah binti Haris, dan pada saat itu Nabi SAW di Madinah sebelum keluar ke Miqat Dzul Khulaifah. Nah, di sini sudah jelas bahwa Nabi mewakilkan dari kedua sahabat tersebut untuk menikahkannya gitu. Selanjutnya dari ijma bahwa para ulama itu sudah bersepakat terkait kebolehan akad wakal itu sendiri. Di antara para ulama bahkan ada yang mensunnahkan wakal itu sendiri, karena akad wakal itu termasuk jenis ta'awun ataupun tolong menolong. Di dalam Al-Quran sudah jelas bahwa tolong menolong itu sangat diserukan ataupun disunnahkan menurut oleh Rasulullah SAW itu sendiri. Mungkin tentang rukun, syarat, dan lain-lainnya akan dijelaskan oleh pemberi berikut. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, saya Yulianita Rezani akan menjelaskan tentang rukun dan syarat akad wakalah. Rukun dari akad wakalah sendiri yaitu terdapat 3. Yang pertama, adanya orang yang mewakilkan atau muwakil. Yang kedua, adanya wakil atau orang yang diwakilkan. Kemudian yang ketiga, adanya ijab dan qabul. Rukun yang pertama yaitu adanya orang yang mewakilkan atau muwakil. Syaratnya dia harus berstatus sebagai pemilik urusan harta atau benda dan menguasainya, serta dapat bertindak penuh terhadap harta tersebut dengan dirinya sendiri. Jadi, jika seorang muwakil itu bukan pemilik harta atau bukan orang yang ahli, maka akad wakalah di sini hukumnya batal. Dalam hal ini, maka anak kecil, orang gila itu tidak sah jika menjadi muwakil, karena kriteria tersebut tidak termasuk orang yang berhak untuk bertindak. Yang kedua, yakni adanya wakil atau orang yang mewakili. Syaratnya yaitu orang yang mewakili ini ialah orang yang berakal. Jadi, orang gila dan anak kecil yang belum dewasa itu belum batal hukumnya jika melakukan akad wakalah. 3, yakni ijab dan qabul atau serah terima barang. Selanjutnya yaitu syarat wakalah. Yang pertama, sesuatu yang diwakilkan kriterianya itu harus memenuhi syarat. Yang pertama, pekerjaan atau urusan itu dapat diwakilkan atau digantikan oleh orang lain. Oleh karena itu, tidak sah untuk mewakilkan pekerjaan ibadah seperti sholat, puasa, dan membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, pekerjaan itu dimiliki oleh muwakil sewaktu akad wakalah. Oleh karena itu, tidak sah berwakil menjual sesuatu yang belum dimilikinya. Yang ketiga, pekerjaannya itu diketahui secara jelas, maka tidak sah mewakilkan sesuatu yang masih samar, seperti aku jadikan engkau sebagai wakilku,
untuk mengawini salah satu anakku. Jadi di dalam pernyataan tersebut masih belum jelas. Kemudian yang terakhir sigot. Hendaknya berupa lafal yang menunjukkan arti mewakilkan yang diiringi kerelaan dari muwakil, seperti contoh, saya mewakilkan atau serahkan pekerjaan ini kepada kamu untuk mengerjakan pekerjaan ini. Nah, kemudian diterima oleh wakil dalam sigot qabul. Si wakil tidak syaratkan, artinya seandainya si wakil tidak mengucapkan qabul tetap dianggap sah. Ijab qabul dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, isyarat, atau perbuatan dan tindakan. Meskipun orang yang mewakilkan telah melakukan ijab, namun orang yang dituju untuk menerima perwakilan itu menolak, maka wakalah semacam ini tidak sah. Jadi syarat sigoh yaitu: pertama, wakalah harus dengan ucapan, tulisan, atau perbuatan yang menunjukkan adanya kerelaan untuk mewakilkan, baik secara eksplisit maupun implisit. Yang kedua, sigot tidak terikat dan terbatas oleh syara. Persyaratan kedua ini adalah persyaratan yang dikemukakan oleh kalangan Syafi'iyah. Persyaratan yang terkait dengan orang yang mewakilkan adalah ia harus cakap hukum. Jadi seorang mewakil itu harus berakal balik. Tidak sah hukumnya apabila akad wakalah itu dikerjakan oleh orang gila atau anak kecil yang belum mumayyiz. Kemudian syarat yang terkait dengan orang yang menerima perwakilan atau wakil adalah dia harus berakal dan balik. Selanjutnya yaitu aplikasi wakalah pada bank syariah. Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu. Di dalam perbankan syariah terdapat beberapa jasa yang menggunakan dengan akad wakalah. Salah satunya yang pertama yaitu transfer. Transfers merupakan jasa yang diberikan bank untuk mewakili nasabah dalam pemindahan dana dari satu rekening kepada rekening yang lainnya. Proses transfer uang ini adalah proses yang menggunakan konsep akad wakalah, di mana prosesnya diawali dengan adanya permintaan nasabah sebagai al-muwakil terhadap bank sebagai al-wakil untuk melakukan perintah atau permintaan kepada bank untuk mentransfer sejumlah uang kepada rekening orang lain. Kemudian, bank mendebet rekening nasabah jika transfer dari rekening ke rekening. Dan proses yang terakhir yaitu di mana bank itu mengkredit sejumlah dana kepada rekening tujuan. Contohnya yaitu yang pertama wesel pos. Pada proses wesel pos ini, uang tunai diberikan secara langsung dari al-muwakil kepada al-wakil. Dan kemudian al-wakil ini akan memberikan uangnya secara langsung kepada nasabah yang dituju. Yang kedua yaitu collection atau inkaso. Inkaso ini merupakan kegiatan jasa bank untuk melakukan amanat dari pihak ketiga berupa penagihan sejumlah uang kepada seseorang atau badan tertentu di kota lain yang telah ditunjuk oleh si pemberi amanat. Di sini bank berlaku melakukan penagihan dan penerimaan pembayaran tagihan untuk kepentingan nasabah. Yang ketiga yaitu penitipan, yaitu akad pendelegasian pembelian barang. Terjadi apabila seseorang menunjuk orang lain sebagai pengganti dirinya untuk membeli sejumlah barang dengan menyerahkan uang dengan harga penuh sesuai dengan harga barang yang akan dibeli dalam kontrak wadiah.
agen atau wakil akan membayar pihak ketiga dengan menggunakan titipan muwakil untuk membeli barang. Bank menitipkan sejumlah uang kegiatan penitipan barang bergerak yang penata usahanya dilakukan oleh bank untuk kepentingan nasabah berdasarkan suatu akad. Sebagai contoh yaitu bank mewakilkan kepada nasabah atau wakalah untuk membeli barang dengan menggunakan akad wakalah dan murabahah. Bisa dilakukan secara prinsip apabila barang yang sudah dibeli melalui wakalah telah menjadi milik bank. Saya Umi Rosida akan menjelaskan tentang wakalah bil ujroh. Wakalah bil ujroh. Dalam ketentuan akad wakalah tersebut mengenai penerapan dalam bank syariah ini terdapat kodifikasi yang menjadikan konsep terjadinya akad wakalah bil ujroh ini antara lain dari akad wakalah atau wakil dengan akad ijaroh, sewa menyewa, dan juga ujroh atau upah. Nah, yang dimaksud di sini adalah di mana dalam perpaduan antara wakalah tersebut nasabah sebagai pihak pembeli yang akan membeli suatu produk yang ditawarkan oleh bank. Setelah itu nasabah meminta bank untuk mewakilkan membelikan produk yang dibeli oleh nasabah tersebut, dan setelah proses akad wakalah tersebut terlaksana, bank sebagai pihak yang menjual meminta suatu imbalan atau disebut dengan fee ataupun ujrah kepada pihak nasabah sebagai pihak yang diwakilkan oleh bank. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja ke contohnya, yaitu contoh penerapan terdapat dalam produk jasa transfer bank syariah. Nah, jasa transfer merupakan proses transfer atau kiriman uang ataupun pemindahan sejumlah uang atau dana dari suatu unit kerja bank, bisa berupa kantor pusat, kantor cabang pembantu, ke unit kerja bank lainnya. Yang dalam proses ini juga jasa transfer diterapkan adalah suatu rekening yang dimiliki nasabah yang memberikan amanat kepada bank syariah untuk mengirimkan atau mentransferkan sejumlah rekening kepada orang lain yang menggunakan jasa bank syariah. Dari proses transfer atau pengiriman tersebut, pihak bank meminta upah atau imbalan kepada nasabah sebagai balas jasa transfer tersebut. Nah, untuk keterangannya itu nasabah yang pertama, nasabah memberikan amanat kepada bank. Lalu bank mengclearingkan nota kepada Bank Indonesia. Lalu Bank Indonesia mengkreditkan rekening bank penerima. Bank penerima mengkreditkan rekening penerimaan. Lalu ketika proses tersebut selesai, bank meminta fee atau imbalan kepada nasabah sebagai pembayaran atau upah jasa transfer pengiriman rekening nasabah. Seperti itu.